Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 66. Silakan disimak ya. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya. Benar sekali, oleh karena itu kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya. Lanjut bawahnya, ayo membaca. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. Nomor 1, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Nah, gambar di samping adalah gambar gong. Lanjut halaman 67. Nomor 2, energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. Yang nomor 3, energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, ini adalah gambar lampu. Lampu itu nyala karena ada energi listrik. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Nomor 1, energi listrik, energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Nomor 2, energi listrik, energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Yang ketiga, energi panas menjadi energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan panas. Yang keempat, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan panel surya. Yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Yang keenam, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang bersama kelompokmu temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Bentuk perubahan energi dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bentuk perubahan energi, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu perubahan energi listrik menjadi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya perubahan energi listrik menjadi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil, mainan, mixer, dan blender. Lanjut halaman 68. Bentuk perubahan energinya. Energi panas menjadi energi panas. Contohnya ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan panas. Berikutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan panel surya. Berikutnya, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya penggunaan hair dryer. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya menabuh kendang atau bertepuk tangan. Ayo membaca, bacalah dengan nyaring bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut ini. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo,
Sungai Liat Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Nah, ini adalah panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh Walhi dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Lanjut halaman 69. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, Walhi juga tidak lepas tangan begitu saja. Walhi turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Bawahnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Nomor 1, apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Pembangkit listrik tenaga surya adalah sumber energi penghasil listrik yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan bakar minyak. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Nomor 2, apakah panel surya itu? Panel surya adalah alat yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga surya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Nomor 3, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya yaitu perubahan energi surya atau energi sinar dan panas matahari menjadi energi listrik. Bawahnya, ayo mengamati. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Identifikasikan perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarmu. Lanjut halaman 70. Ceritakan secara tertulis pada kolom berikut. Alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya. Penggunaan alat-alat yang merubah energi listrik menjadi energi panas seperti oven untuk membuat roti atau memanggang ayam, setrika untuk merapikan pakaian setelah dicuci, dan kompor listrik untuk memasak. Contoh lain adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, misalnya ketika seseorang melakukan gerakan berupa tepuk tangan. Bawahnya, ayo mencoba. Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Kapal otok-otok, mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Bahan dan cara membuatnya sebagai berikut. Alat dan bahan yang pertama seng, gunting seng, spidol, tang, cat besi, dan kuas. Lanjut halaman 71. Langkah kerjanya yang pertama, buat gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. Yang kedua, buat pola ruang pembakar. Yang ketiga, potong semua pola menggunakan gunting seng. Mintalah bantuan orang tua, guru, atau orang dewasa yang mendampingi untuk melakukannya. Jangan melakukannya sendiri. Yang keempat, buat saluran pipa panjang knalpot dari seng yang digulung. Yang kelima, rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. Yang keenam, warnailah kapal menggunakan cat besi. Warnai sesuai seleramu. Pekerjaan ini harus didampingi oleh orang dewasa atau orang tua atau guru ya.
Lanjut halaman 72. Cara memainkan sebagai berikut. Yang pertama, isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. Yang kedua, masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. Yang ketiga, nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. Yang keempat, setelah kapal panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok. Kesimpulannya, nomor 1, perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nomor 2, apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Kapas berfungsi untuk menyerap minyak goreng dan juga sebagai sumbu, sedangkan minyak goreng berfungsi sebagai bahan bakar kapal. Nomor 3, apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Jika tidak ada kapas dan minyak goreng, maka tidak ada pembakaran sehingga tidak ada perubahan energi. Hal tersebut mengakibatkan kapal tidak bisa bergerak. Bawahnya, ayo berlatih. Sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Lanjut halaman 73. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Laporan hasil wawancara, namanya nama kalian ya, misalnya Dian. Pertanyaan yang diajukan, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Hasil wawancaranya, nomor 1, nama narasumber yaitu orang tua, perubahan energi gas LPG ke panas, manfaatnya untuk memasak. Nah, untuk alternatif jawaban nomor 2 sampai nomor 10 adalah sebagai berikut. Yang nomor 2, nama narasumbernya yaitu kakak, perubahan energinya mesin bor dari gerak ke panas, manfaatnya membuat lubang pada kayu. Yang ketiga, narasumbernya adik, panel surya dari energi cahaya menjadi energi listrik, manfaatnya sumber energi listrik. Yang keempat, narasumbernya sepupu, perubahan energinya kipas angin dari energi listrik menjadi gerak, manfaatnya mendinginkan ruangan. Yang kelima, narasumbernya tetangga, perubahan energinya oven dari listrik menjadi panas, manfaatnya memanggang roti. Yang keenam, paman, blender, perubahan energinya dari listrik menjadi gerak, manfaatnya menghaluskan bahan makanan. Yang ketujuh, bibi, lampu listrik menjadi cahaya, manfaatnya penerangan. Yang kedelapan, narasumbernya om, perubahan energinya mobil-mobilan, energi listrik menjadi gerak, manfaatnya untuk bermain. Yang kesembilan, narasumber tante, perubahan energinya tepuk tangan dari gerak menjadi bunyi, manfaatnya mengungkapkan perasaan. Yang ke-10, narasumbernya kakek, perubahan energinya memukul drum dari gerak menjadi bunyi, manfaatnya mengiringi lagu. Kesimpulannya, banyak pemanfaatan perubahan energi yang ada di sekitar kita. Perubahan energi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bawahnya, ayo renungkan. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar mengenal perubahan energi dan membuat kapal mainan. Lanjut halaman 74. Nomor 2, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan yang saya pelajari hari ini adalah melakukan wawancara. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran kali ini, saya akan belajar lebih mendalam tentang perubahan energi di sekitar kita. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah bagian-bagian rumahmu.
Identifikasikan benda-benda di rumahmu. Temukan benda-benda yang cara kerjanya memanfaatkan perubahan energi. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Alternatif jawaban untuk hasil pekerjaan misalnya seperti ini ya. Benda-benda di rumah yang memanfaatkan perubahan energi. Nomor 1, setrika, listrik menjadi panas. Kulkas, listrik menjadi energi kalor. Televisi, listrik menjadi bunyi dan cahaya. Kipas angin, listrik menjadi gerak. Lampu, listrik menjadi energi cahaya. AC, energi listrik menjadi energi kalor. Dan mesin cuci, dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.